Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, kita tahu bahwasanya Dajjal itu memiliki ciri-ciri fisik yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri fisik Al-Masih Ad-Dajjal dengan tujuan agar disampaikan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti kalau menjumpai Dajjal pada masa-masa kita bisa terhindar dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara ciri-ciri fisik Al-Masih Ad-Dajjal adalah quwwatuhu wa dhakhamatu badanihi. Dajjal itu memiliki ciri-ciri fisik quwwatuhu, badannya kuat, dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wa dhakhamatu badanihi, dan badannya sangat kekar dan perkasa. Itu adalah di antara ciri-ciri fisik Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan bahwasanya fang tolak nasiraan hatta dakhalna ad-dair fa idza fihi a'dhamu insanin ra'aynahu qattu khalqan, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Tamim Ad-Dari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya. Artinya begini, ketika itu singkat cerita, sahabat Tamim Ad-Dari ketika beliau belum masuk agama Islam, beliau itu terdampar di satu pulau di Laut Yaman, dan ketika itu beliau masuk di satu dair, yaitu tempat peribadatan, dan ketika beliau masuk di tempat tersebut, beliau dikagetkan dengan seorang laki-laki a'dhamu insanin yang badannya sangat kekar luar biasa. Bahkan sahabat Tamim Ad-Dari ini berkomentar, fa idza fihi a'dhamu insanin ra'aynahu qattu khalqan. Baru kali ini aku melihat seorang laki-laki yang badannya sangat kekar seperti itu. Dari Dajjal itu ciri-ciri fisiknya adalah badannya sangat kekar luar biasa, sangat kokoh, sangat kuat, sangat kekar. Akan tetapi yang perlu dicatat bahwasanya wa ma'a dhakhamati badanihi ila annahu qasir. Meskipun Dajjal itu memiliki badan yang kekar, yang berotot sangat luar biasa, akan tetapi badannya itu qasir, yakni pendek. Dajjal itu pendek. Akan tetapi yang mengatakan pendek ini adalah orang Arab zaman dulu. Kita tahu bahwasanya orang Arab itu orangnya tinggi-tinggi, tinggi besar, ya kan? Kalau orang Arab mengatakan Dajjal itu pendek, berarti bagi kita orang-orang Indonesia, ya kemungkinan Dajjal itu adalah memiliki postur tubuh yang standar seperti itu. Karena yang mengatakan pendek itu orang Arab, apalagi orang Arab zaman dahulu. Kalau dinisbatkan kepada orang-orang Indonesia, berarti Dajjalnya tidak pendek, tapi standar tubuhnya kira-kira seperti itu. Nah, intinya Dajjal itu memiliki tubuh yang sangat kekar, perkasa, luar biasa, tapi dia itu pendek. Disebutkan oleh sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya inna Masih Ad-Dajjal rajulun qasir. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang qasir, seorang laki-laki yang pendek. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi itulah ciri-ciri fisik Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal itu badannya kekar, sangat berotot, kuat luar biasa, akan tetapi dia itu pendek. Dan Dajjal itu ternyata masih muda. Jadi ketika Dajjal keluar menghampiri kita, ketika Dajjal keluar membuat fitnah di muka bumi ini, nanti Dajjal itu bukanlah berupa seorang kakek yang telah tua renta, tidak, tapi Dajjal itu adalah masih muda. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nawas bin Sam'an bahwasanya
Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, innahu syabun qatadun. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda yang keriting. Jadi dia itu adalah seorang pemuda, masih muda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim jadi sahih hadisnya. Dajjal itu masih muda. Memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan izin kepada Dajjal agar tidak dimakan oleh waktu. Kalau kita semua ini, ya kan, dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian tua, karena memang Allah mengizinkan waktu untuk memakan diri kita, artinya untuk menjadikan kita tua, kita termakan oleh waktu. Tapi Dajjal diberi izin oleh Allah untuk tidak dimakan oleh waktu, ya kan? Karena memang waktu itu ciptaan Allah. Waktu dan tempat itu ciptaan Allah. Jadi Allah bisa mengendalikan waktu dan tempat tersebut. Di antaranya makhluk Allah yang tidak dimakan oleh usia adalah seperti Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi meskipun Nabi Isa itu jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nanti ketika Nabi Isa turun dari langit ke dunia ini, beliau masih berupa seorang pemuda. Demikian juga Dajjal, ketika dia lepas dari rantai-rantai kokoh yang mengikatnya, dia adalah berupa innahu rajulun syabun qatadun, seorang laki-laki yang masih muda dan rambutnya keriting. Itulah ciri-ciri badan Al-Masih Ad-Dajjal yang harus kita ketahui, agar ketika Al-Masih Ad-Dajjal keluar di tengah-tengah kita, kita bisa mengetahui kalau itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal, sehingga kita terbebas dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.